Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini perkenalkan, saya Bung Arun Bahan. Saya akan menjelaskan tentang praktikum pada minggu ke-9 untuk mata kuliah Sistem Paralel dan Distribusi itu tentang materi Celery dan RabbitMQ. Nah, di sini untuk praktikum minggu ke-9 ini rekan-rekan disuruh untuk menginstal Celery dan RabbitMQ dan serta mampu dalam untuk mengerjakan bagaimana cara kerja dari si Celery dan RabbitMQ pada materi asynchronous programming. Oke, sebentar. Melihat di sini saya akan menampilkan tentang materi Celery dan RabbitMQ. Contoh sederhana dalam untuk kode program Celery and RabbitMQ. Di sini kita melihat Celery dan RabbitMQ itu, dimana Celery itu adalah aplikasi di sebuah Python yang bersifat open source yang digunakan untuk mengimplementasi task queue atau urutan dari beberapa queue yang akan dikerjakan. Baru yang kedua itu adalah RabbitMQ, itu adalah suatu perangkat lunak open source yang dimana berfungsi sebagai message broker atau pemecah dari sebuah pesan untuk sistem antrian pesan atau message queue. Nah, jadi intinya dari Celery dan RabbitMQ ini adalah hampir sama Celery dan RabbitMQ. Di sini kita akan di praktikum kita pada minggu ke-9 ini kita akan mempraktikkan bagaimana suatu server bisa terhubung dengan server yang lain. Nanti kita contohnya di praktikum ini kita akan membuat sebuah kode Celery di mana host 1 akan terhubung ke host 2. Oke. Di sini kode sederhana dari si Celery ada from Celery import Celery. Kita bisa lihat dia variable f Celery task broker pym with localhost. Yang baru yang di bawah itu adalah app.text def add xy return x plus y. Di sini pada contoh di from sampai ke return xy adalah sebuah fungsi add yang didekorasikan dengan app.text. Fungsi tersebut berfungsi untuk sebagai tugas permisah dan diproses secara asinkron melalui Celery. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa si Celery and RabbitMQ adalah sebuah proses asinkron programming, yang dimana asinkron programming itu adalah teknik pemrograman yang memungkinkan kode berjalan secara paralel dan tidak terikat oleh waktu. Jadi di Python si asinkron ini diimplementasikan menggunakan library asynchro, tornado, baru si twisted. Baru untuk framework si Python itu sendiri itu seperti Flash, Django. Nah, seperti rekan-rekan lihat, kalau kita membuat suatu model untuk mengimplementasikan ke sebuah website, kita bisa menggunakan yang namanya Flash ataupun si Django sendiri. Oke, untuk menjalankan tugas tersebut, pertama kita harus menginisiasikan si objek Celery, yang dimana kita tadi menggunakan yang namanya si aplikasi task. Nah, di Celery sendiri kita mempunyai sebuah alamat si brokernya. Kita bisa melihat di sini pym with localhost. Nah, selanjutnya nanti kita akan memanggil si fungsi add seperti yang kita lihat di situ adalah add x, y gitu, akan mengirimkan tugas nanti ke antrian si Celery. Nanti akan dipanggilkan, dia akan dihasilkan di return.get. Seperti yang kita lihat, yang di bawah ini adalah result at delay 4,5, yang dimana memakai metode delay, sehingga tugas yang akan dikirimkan itu masuk ke dalam antrian dan dijalankan secara asinkron. Untuk menjalankan aplikasi si Celery dan RabbitMQ sendiri,
kita akan masuk ke praktikum nanti menggunakan perintah si celery min a worker min l info. Nanti saya akan menjelaskan juga bagaimana cara kerja si celery and RabbitMQ untuk praktikum kita minggu ini. Baru setelah itu kita masuk ke celery and RabbitMQ. Nah, di sini kita sudah melihat bagaimana cara pemrograman antara si celery dan si RabbitMQ. Sini kita bisa melihat tadi seperti yang dijelaskan di atas tentang si celery, hampir sama dengan yang di atas tadi. Nanti di sini si RabbitMQ-nya akan masuk ke akan diinisiasikan di alamat brokernya nanti untuk si RabbitMQ. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke praktikum minggu ke-9. Oke, kita masuk ke praktikum minggu ke-9, yaitu untuk celery dan RabbitMQ. Pertama sekali kita harus menginstal yang namanya celery, bisa di folder sendiri. Sini langsung buat aja untuk cmd. Baru setelah itu ikuti perintah untuk si pip install celery. Ini cara menginstal di Windows. Untuk cara jika ada rekan-rekan yang memakai Linux akan di-share untuk cara bagaimana menginstal celery di Linux. Oke, setelah itu setelah instalasi dari celery, harap rekan-rekan untuk screenshot hasil dari install celery untuk screenshot full layar. Oke, setelah itu setelah si celery sudah diinstal, kita masuk ke berikutnya. Itu adalah kita harus menginstal yang namanya itu Erlang dari situs web. Situs web yang ini, Ctrl klik saja. Nah, di sini kita akan memilih yang namanya si download Windows installer. Oke, tunggu di sini. Sambil menunggu si Erlangnya, kita sebentar. Ini harus diikuti step by step. Oke, kita tunggu. Oke, setelah si Erlang sudah terdownload, kita langsung masuk ke membuka filenya. Oke, di sini yes. Setelah itu next saja. Baru simpan dia di si program file erlang.ptp. Next. Baru tidak usah menceklis, langsung saja install. Nanti sini akan terbentuk instalasi dari si Erlang. Nah, di sini rekan-rekan juga harus men-screenshot dari si aplikasi si Erlang, menandakan bahwa rekan-rekan sudah mendownload dan menginstal Erlang. Seperti biasa harus di screenshot for layar. Oke, setelah rekan-rekan sudah mendownload dan menginstal si Erlang, kita masuk untuk menginstal si namanya si RabbitMQ. Untuk link download nanti akan disertai di modul praktikum. Langsung saja klik. Di sini rekan-rekan bisa memilih
yang untuk download si RabbitMQ. Kita bisa melihat di paling bawah. Sebentar. Free user nih. Kita tunggu si RabbitMQ server 3.11 10. Nah, sama seperti si Erlang, nanti rekan-rekan langsung menginstal si RabbitMQ. Setelah itu rekan-rekan screenshot full layar. Di sini kita pindahkan si browser saja. Kita masuk ke yang namanya pindahkan ke folder yang nanti rekan-rekan satu file dengan satu folder dengan kode program untuk praktikum yang gini. Masuk ke sini, ke SPT Wix 9, masuk ke kode program. Oke, setelah itu install. Nah, nanti hasil dari si RabbitMQ nanti di screenshot full layar serta di laporan rekan-rekan sekalian. Oke, setelah itu kita akan masuk ke praktikum tentang sistem. Oke, setelah itu kita akan masuk ke praktikum pertama untuk Celery-nya. Di sini saya sudah men-screenshot potongan program untuk Celery. Di sini rekan-rekan bisa mengetiknya di VS Code masing-masing ataupun di notepad masing-masing. Oke, setelah itu kita masuk ke CMD. Nah, di CMD ini rekan-rekan bisa membuat untuk CMD-nya adalah di tempat kode program teman-teman sendiri dan juga di tempat penginstalan si RabbitMQ dan Celery-nya. Oke, kita langsung masuk ke CMD-nya. Kita buka dari sini, dari si kode program CMD. Oke, setelah itu rekan-rekan harus mengingat kita harus melihat versi dari si Python sendiri. Disarankan teman-teman memakai versi Python 3.8.0. Bisa dilihat di sini Python main version 3.8.0. Setelah itu setelah sudah terlihat Python versinya, teman-teman tinggal mengetik Python. Nah, setelah itu masuk ke perintah selanjutnya, itu adalah from test import echo, baru res sama dengan echo Python rocks Oke, print si res tersebut. Maka hasilnya akan seperti ini, itu Python rocks. Nah, dan juga dapat mengketik perintah yang sesuai kita inginkan. Seperti yang tadi, kita bisa mengganti si resnya itu. Kita buat seperti tadi, from test import echo, baru kita ganti seperti yang di dalam ini. Kita bisa buat nama kita sendiri. Di sini rekan-rekan harus membuat juga nama rekan-rekan sendiri di percobaan rekan-rekan. Setelah itu kita print res. Nah, harus seperti ini nanti di SS full layar. Nah, setelah kita bisa membuat sesuai yang kita inginkan, kita mengeluaskannya ke si Celery seperti yang ada modul di sini. Kita bisa membuat, atau kita harus melihat kelas dari Celery seperti ini. Tadi res sama dengan echo delay pengaran, baru di print type res, baru print res. Nah, di sini untuk cross Celery asynchronous-nya itu pasti akan beda. Jadi
teman-teman tidak boleh copy dari teman yang lain, karena dari setiap kelas dari celery itu akan pasti beda. Nanti di SS juga, SS full layar. Oke, setelah itu termasuk untuk menghubungkan antara si host 1 dan si host 2. Kemudian untuk beberapa saat maka kamu muncul kata-kata seperti berikut. Pada tempat pertama kita melakukan running terhadap test.py yang menunjukkan bahwa teks tersebut telah diterima di host 1 dan host 1 akan menjalankan teks tersebut dan menampilkan kata-kata yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita buka CMD lagi di body program tadi. Kita buka CMD. Oke, setelah itu kita ketik yang ini plug celery min a test worker min full sama dengan solo min l info. Nah, akan muncul seperti ini untuk kelas tadi, seperti yang tadi. Nah, setelah itu oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, nah, akan muncul seperti tadi. Yang ini nanti, ini tadi comment prompt yang kedua ya. Comment prompt kedua nanti akan muncul dan seperti yang kita tadi celery min a tadi itu di success in null bungaran. Ini bungaran diambil dari CMD pertama yang kita sudah buat di REST tadi, di REST echo delay bungaran print. Nah, akan dimunculkan di CMD kedua, di host kedua, itu bungaran. Oke, itu nanti akan di screenshot juga. Oke, setelah itu kita akan mengambil data dari host 1 ke host 2, maka kita cukup memberi komen seperti berikut. Oke, setelah sudah dapat tadi hasil komen promptnya, kita langsung masuk ke yang tadi ke si printf tadi, yang ini ke hasil result. Nah, teman-teman tinggal ketik yang res.ready akan true, maka nanti hasilnya harus res result harus menghasilkan namanya nama sendiri yang rekan-rekan buat tadi di host yang pertama. Nah, nanti rekan-rekan harus membuat seperti tadi host 1 dan si host 2. Maka di sini kita bisa melihat bahwa tampilan si host 1 dan si host 2 sudah saling terhubung. Nah, di mana tadi implementasi si celery? Di sini kita bisa melihat implementasi dari celery itu kita seperti tadi yang saya jelaskan, kita mengambil dari si from test. Si from test ini itulah nanti yang mengambil tagsnya yang seperti saya jelaskan. Nah, si celery itu akan memunculkan sebuah kode seperti ini, asinkronusnya yang ini. Nah, setelah kita mengkelas si celery tersebut, kita membuat yang namanya comment prompt yang baru, yang dimana untuk apakah si celery yang kita buat tadi sudah terhubung gitu. Jadi kita buat comment prompt yang baru untuk menunjukkan bahwa dia sudah terhubung seperti saya jelaskan tadi. Di sini kita bisa melihat bahwa setelah kita panggil dia si celery min a test worker min full solo, maka dia sini menunjukkan si inilah tadi kode yang tadi, teks yang tadi itu bahwa si comment prompt yang kedua itu sudah memunculkan dari hasil dari si teks yang pertama. Di sini harus menunjukkan dia sukses, menunjukkan kata yang kita inginkan dari si comment prompt yang pertama. Nah, untuk teman-teman sekalian, ini contoh dari si praktikum pada minggu ke-9. Untuk tugas praktikum minggu ke-9 ini, rekan-rekan harus membuat contoh aplikasi yang dapat digunakan dengan Celery dan RabbitMQ. Nanti bisa di search di internet mana aplikasi menggunakan Celery dan RabbitMQ. Nanti dimunculkan kode program yang ditandai dengan Celery dan RabbitMQ. Nanti dibuat penanda setiap dari SS kode program yang teman-teman lakukan. Oke, sekian dari praktikum minggu ke-9 tentang Celery dan RabbitMQ. Selanjutnya, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kita bisa diskusikan pada jam praktikum di hari Selasa. Terima kasih.